Ya, sudah bergabung bersama dengan saya untuk malam hari ini pengamat politik Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam. Tadi sudah melihat ya hasil survei kita tadi? Sudah melihat. Nah, kalau menurut Anda sendiri dari beberapa hasil survei tadi memang mungkin bisa langsung saja kita lihat hasil survei tadi. Yang pertama juga tadi sudah kita tampilkan untuk pemirsa. Dari beberapa media yang sudah kita lempar juga kepada para responden, ternyata yang paling besar itu adalah televisi. Iya. Televisi. Kalau Anda sendiri melihat apakah memang masyarakat kita memang lebih tertarik kepada televisi dan sudah mulai meninggalkan media cetak? Saluran komunikasi politik secara teoritis kan ada 3 saluran yang semakin kemari semakin berkembang. Yang pertama dia bersifat retorika yang sudah ditinggalkan era Bung Karno yang pidato berapi-api. Yang kedua adalah mainstream media. Yang ketiga sosial media. Nah, sosial media kita mulai menguat. Kalau dilihat di sini, koran itu semakin ditinggalkan ya. Terlihat sekali media cetak semakin melemah pengaruhnya, apalagi majalah. Kemudian yang menguat, katakanlah sekarang ini sedang di puncaknya, media mainstream ya, televisi. Radio masih bertahan dan internet bukan melemah, tetapi mulai tumbuh justru. Nah, kalau kita lihat di sini, memang ada hal yang menarik ya. Kalau kita analogikan dulu ketika Aidit mengatakan kalau ingin menguasai Indonesia maka kuasailah Jawa. Mungkin kalau dia hidup sekarang statementnya berganti, ingin menguasai Indonesia kuasailah televisi. Itu satu. Tapi apakah ini juga pertanda sebenarnya memang minat dari masyarakat kita sendiri untuk membaca sudah berkurang? Tapi memang ini perkembangan demokrasi ya. Bisa jadi budaya membaca kita berkurang, itu jelas pasti. Tapi juga bisa dilihat fase demokrasi kita semakin kemari itu semakin digital, khususnya audio visual. Itu semakin menggantikan atribut kampanye yang bersifat fisik dan seterusnya, itu sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Tren kampanye menjelang 2014, 2019 mungkin akan ditinggalkan. Yang kedua, media-media digital seperti ini juga akan menggantikan fungsi-fungsi dari misalnya kerja-kerja politik di lapangan, kader-kader partai dan seterusnya. Ini yang menarik sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain memang kita cukup menyayangkan karena padahal media cetak seperti koran itu tetap dibutuhkan. Dia punya karakteristik pemberitaan, informasi yang khas yang berbeda dengan televisi. Informasi lebih detail, lebih mendalam. Karena itu ini PR kita bersama, media, partai politik, semua instrumen demokrasi juga ingin menguatkan ini. Minat baca kita bisa dibaca semakin melemah. Itu saya kira. Tadi Anda sempat mengatakan internet adalah salah satu media sekarang ini mulai berkembang sebenarnya di masyarakat kita. Kami tadi juga sempat sudah menyajikan juga hasil survei grafik dari untuk para pembaca internet. Ternyata yang mengatakan mereka tidak begitu sering mengakses ya. Nih, pertanyaan kita adalah apakah kemarin membaca internet? Ternyata ada 90% yang mengatakan tidak. Mungkin grafiknya bisa ditampilkan, tadi adalah grafik yang kedua. Nah, ini dia. Hanya 9% yang mengatakan mereka ternyata sudah mengakses internet. 9%, dan ada 90% mengatakan tidak. Ya, ini juga menarik. Saya melihat bukan lemah, tetapi ada tanda-tanda justru trennya akan menguat. Justru ini kelompok kelas menengah ke atas barangkali sudah mulai mengakses ini internet, terutama di media online, kemudian di Twitter, Facebook, dan sebagainya, tetapi belum sekuat misalnya perkembangan demokrasi di Amerika. Ini menjadi instrumen penting. Mungkin ini menjadi penting ketika kontestasi politik di DKI, tetapi belum penting untuk beberapa daerah, misalnya apalagi di luar Jawa. Tetapi tren ini juga bisa dibaca sebenarnya secara tidak langsung kelas-kelas menengah ke atas ini mempengaruhi kelas di bawahnya. Itu yang harus dibaca potensi strategisnya. Masyarakat perkotaan, metropolitan itu mempengaruhi masyarakat pedesaan. Karena itu instrumen ini tetap dipandang penting. Tetapi untuk konteks Indonesia tetap katakanlah menyimpan beberapa catatan ya. Mungkin ada kendala teknis, misalnya terkait akses perangkat teknologinya yang belum merata seluruh Indonesia. Berbeda dengan televisi. Televisi itu dari Sabang sampai Merauke menghimpun atau bisa mendekati semua ceruk sosial pemilih di Indonesia dengan berbagai macam segmentasi itu bisa ditempuh. Kemudian alasan yang kedua bisa jadi ini terkait dengan persoalan teknis ya, cara membaca. Mungkin ada kerumitan, kesulitan, ada status pendidikan masyarakat Indonesia. Ini juga menjadi variabel penting dari konteks ini. Dan yang ketiga ada budaya masyarakat. Budaya membacanya tadi, apalagi harus buka internet. Jadi kenyamanan itu juga mungkin menjadi tantangan seperti apa trennya. Tapi kalau dari grafik ini jelas ya, saya kira televisi masih di puncak ya, pengaruhnya paling tinggi. Dan ini menjadi apa namanya berita baik sekaligus
kabar kurang baik sebenarnya bagi perkembangan demokrasi kita. Iya, oke Mas Hanta, kita juga tadi sudah menyajikan juga grafik tentang informasi, jenis informasi apa yang sebenarnya diminati oleh para responden ini. Ternyata yang paling tinggi masih hiburan. Ini coba kita lihat lagi kembali grafiknya. Ya, ada 29% mengatakan mereka lebih menikmati hiburan. Sedangkan memang saat ini banyak gonjang-ganjing politik ya, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan yang menikmati informasi politik itu hanya 14%. Nomor 3 ya. Nomor 3. Dan nomor 3 lumayan sebenarnya. Masih lumayan ya? Masih lumayan, masih lumayan. Apalagi mau 2014 ya? Apalagi mau 2014. Nah Mas Hanta, tapi kalau Anda melihat sendiri, apa sih sebenarnya media yang paling efektif untuk para bisa dikatakan para kandidat yang akan maju di 2014 nanti? Untuk hari ini, kenapa kalau misalnya melalui internet itu ternyata yang paling banyak mengakses itu adalah dunia hiburan? Karena itu kalau internet seolah-olah ada republik yang terpisah. Jadi republik Twitter itu tidak bisa merepresentasikan Republik Indonesia. Opini yang berkembang, persepsi publik di Republik Indonesia itu bisa dibaca dari Republik Televisi sebenarnya untuk hari ini. Jadi televisi itu menjadi instrumen sangat penting untuk melakukan komunikasi politik, karena kita tahu ini instrumen komunikasi yang paling canggih dalam tanda petik menghegemoni persepsi publik. Dia bisa menyentuh semua, tidak hanya kuantitas. Secara kuantitas mungkin dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali orang akan ketemu televisi, karena dia datang ke rumah-rumah, kotak-kotak ajaib itu. Tapi secara kualitas dia juga memiliki jangkauan yang kuat. Artinya semua ceruk pemilih di Indonesia, dia dari yang sangat metropolitan sampai pedesaan, televisi bisa hadir. Nah, ini yang akhirnya menjadi instrumen political communication strategic bagi figur partai politik untuk melakukan komunikasi politik. Apakah, tapi satu lagi Mas, tapi apakah mungkin tren ini bisa berubah dalam waktu dekat? Sampai 2014 saya meyakini televisi masih di puncak. Jadi mungkin untuk para internet, katakanlah Twitter, itu trennya naik, menguat. Tetapi menurut saya, dalam konteks 2014, dia mempengaruhi. Tetapi bukan menjadi hal yang paling utama yang ini. Bukan indikator utama. Jadi ada, kalaupun di televisi, akhirnya ada 3 kan kelompok aktor. Jadi tidak sekedar intermediari, televisi misalnya, tidak hanya mengambil peran pewarta saja, tetapi dia menjadi aktor demokrasi sebenarnya. Karena itu untuk memetakan aktornya itu, ada media owner, ada media darling, kemudian ada media klien. Nah, media klien ini banyak, misalnya figur-figur yang memasang iklan. Itu berbeda, implikasi politiknya berbeda. Tapi belajar dari Pak SBY di 2003, kemudian Jokowi memenangkan pertarungan Pilkada DKI di 2007, mereka adalah media darling. Harus idolanya media. Kita tahan dulu Mas Hanta, tadi itu berdasarkan data survei indikator, sedangkan Metro TV sendiri kami juga memiliki hasil polling tersendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil polling Metro TV pemirsa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, Anda silakan bisa menelpon kami di 021583022. Kami masih akan kembali sesaat lagi.